Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sembari menunggu yang lain ya, kita mulai saja. Baiklah teman-teman, selamat pagi menjelang siang ya. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan yang ke-9, yang ke-8 nanti ya saya akan buatkan materinya ya. Kita lanjutkan dulu yang ke-9 sembari menunggu nanti yang ke-8 saya kirimkan. Ini mengenai Pancasila sebagai contoh ya, Pancasila sebagai contoh. Sebenarnya Pancasila sebagai contoh ini adalah ada dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri ya. Kita sebagai bangsa Indonesia ini seharusnya mencontohkan gitu ya. Karena kita memiliki ideologi Pancasila ini ya, kitalah yang meramunya, kita yang membuatnya ya. Lalu bagaimana menjadikan Pancasila ini sebagai contoh? Caranya adalah kita jalankan Pancasila ya sebagaimana adanya, yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Saya yakini ya bahwa semua teman-teman di sini pastilah teman-teman yang beragama ya, teman-teman yang memiliki agama, teman-teman yang memeluk agama ya. Pastilah di sini tidak ada yang ateis ya, pasti di sini meyakini bahwa Tuhan itu ada ya, bahwa yang menciptakan itu ada ya, bahwa semua yang ada ini diciptakan. Si babynya. Wah, ini ada yang kebuka. Ini ada lepas-lepas gini ya. Ra, RPC, Ra. Itu apa itu PC ya. Oke. Pastilah ya, teman-teman di sini adalah teman-teman yang beragama ya. Nah, dari situ akan terlihat ya bahwa kita telah menjalankan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika kita menjalankan agama kita masing-masing ya, menjalankan kepercayaan kita masing-masing ya, bahwa kita telah menjadi contoh ya dalam menjalankan Pancasila, itu sila yang pertama ya. Nah, pertama itu dulu ya. Pancasila dijadikan sebagai contoh adalah Pancasila itu adalah sebuah ideologi negara yang menjembatani dalam menjalankan ibadah agama masing-masing, yaitu dalam sila pertama ya. Nah, lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah salah satu pengaplikasian ya dalam kita berhubungan sesama manusia. Terutama ya ketika kita menjadi seorang pemimpin ya, menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin dalam segala macam hal ya, bukan hanya dalam tampuk pemerintahan saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam organisasi teman-teman ya, ketika menjadi ketua organisasi tidak boleh berlaku sewenang-wenang ya. Harus menghargai pendapat temannya ya, harus menghargai pendapat orang lain ya. Lalu di lingkungan RT RW ya, di lingkungan keluarga ya, lalu di lingkungan kehidupannya ya. Nah, kita harus menghargai orang lain ya. Kita harus memberikan kesempatan orang lain untuk mengutarakan pendapatnya ya. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain ya. Nah, itu hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau udah urusan main hakim sendiri, nah itu udah levelnya beda tuh ya. Nah, itu dia sudah level-level pengambil kebijakan ya. Kalau main hakim sendiri ya. Nah, itu sangat bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ketika kita main hakim sendiri ya, kita tidak menyerahkan kepada ranah hukum ya pada suatu peristiwa ya, maka kita sebenarnya telah menciderai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Begitu pula dalam ranah hukum ya, ranah hukum harus memiliki azas praduga tak bersalah ya. Jadi seorang ketika dia belum ada bukti-bukti ya, maka dia harus dijadikan seorang yang memang belum bersalah ya, karena bukti-buktinya belum ada ya. Nah, sehingga dia harus mendapatkan perlakuan hukum yang adil ya dan beradab ya, perlakuan hukum yang adil dan beradab.
yaitu dengan hukum yang sama ya. Siapapun dia ya di depan apa namanya muka hukum itu dia harus memiliki kesempatan dan peluang yang sama di depan yang sama. Tidak boleh ada perbedaan-perbedaan perlakuan, ada perbedaan-perbedaan apa namanya ini ya hukum ya terhadap orang yang yang sedang menjalankan proses hukum ya. Nah, begitu pula dalam memberikan tindakan-tindakan. Kalau ini udah beda, memberikan tindakan-tindakan ini sudah levelnya level aparat keamanan ya, levelnya itu pengambil kebijakan ya. Nah, itu harus melihat sila kedua ini, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, harus memanusiakan manusia, harus menempatkan posisi manusia itu sebagai manusia. Jangan sampai ya memposisikan manusia itu tidak seperti manusia atau seperti hewan. Hewan pun juga sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh dizolimi ya, hewan saja tidak boleh dizolimi, apalagi manusia ya. Misalkan nih ada kucing di jalan ya, kita iseng kita ikat kakinya gitu kan. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Itu pun juga ada undang-undang ya, ada peraturan tidak boleh menyakiti hewan ya, tidak boleh menyakiti kucing ya. Apalagi manusia ya, apalagi manusia diperlakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Nah, ini berarti sudah melanggar sila kedua ya. Nah, jadi orang yang yang tanda petik ya, yang harus diusir dari Indonesia itu adalah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi ya, atau orang-orang yang memperlakukan manusia tidak seperti manusia ya. Nah, inilah yang orang-orang yang melanggar Pancasila ya, orang-orang yang tidak menjalankan Pancasila ya. Kalau istilahnya itu kalau usir mengusir ya, itu kan ada apa tuh ya, ada ceritanya ya, ada orang yang menolak sesuatu ya, dia diusir ya oleh aparat ya, "Kamu kalau tidak ini, kamu keluar saja dari Indonesia." Loh, ini kan lucu ya, itu kan bukan sesuatu hal yang apa ya, kalau dibilang tuh, bukan sesuatu hal yang fundamental ya. Kalau memang dia tidak mau ya, itu bukan suatu hal yang fundamental ya, bukan suatu hal yang pokok ya, ya itu pilihan ya, itu pilihan, apalagi ternyata ada peraturannya juga ya untuk memilih ya, untuk memilih. Sama itu bukan hal-hal yang fundamental, bukan hal-hal yang pokok ya. Kita diberikan kebebasan untuk memilih ya. Ada istilahnya itu usir mengusir dalam ini ya, dalam negara ini gitu kan, karena negara ini bukan milik dia gitu ya, karena negara ini adalah milik bangsa Indonesia ya, yang memperjuangkan ya, dan kalau memang mau istilahnya itu usir mengusir ya lihatlah ya, lihat apakah dia menjalankan Pancasila atau tidak, menjalankannya bagaimana tadi ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kalau sila pertama itu udah pasti lah ya, itu sudah pasti ya. Pertama syarat mutlaknya itu harus beragama ya. Bangsa Indonesia ini harus bangsa yang memiliki agama, orang-orang yang memiliki agama, ya. Agama apapun itu, ya, harus memiliki, ya. Nah, lalu pengaplikasiannya dari agama itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, di sini kita menjadikan Pancasila sebagai suri tauladan atau sebagai contoh, ya. Sebagai contoh, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana ya dia menjalankan kehidupannya itu ya berdasarkan agamanya masing-masing ya. Dia mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Dengan memanusiakan manusia, tidak main hakim sendiri ya, mentang-mentang mungkin dia itu adalah pejabat atau mungkin aparat ya, atau mungkin apapun itu ya, tetap harus ada suatu perlindungan ya, pembuktian ya, adanya kesempatan seseorang untuk membuktikan bahwa dirinya itu memang tidak bersalah. Jangan main main hakim sendiri ya. Jangan memutuskan sendiri gitu ya. Jangan mencari pembenaran sendiri ya.
jangan mencari pembenaran sendiri. Nah, harus dengan proses yang benar, ya, dengan proses yang objektif. Nah, itu yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Ya mungkin ya lidah memang tidak bertulang, tapi setidaknya pasti akan ada bukti-bukti ya yang akan muncul ya. Kalau istilahnya itu sebusuk-busuk sebusuk-busuknya bangkai gitu ya, pasti akan tercium juga gitu kan. Nah, kalau memang dia ini misalkan ini orang jahat gitu ya, memang dia tuh misalnya dia tuh orang jahat, terus kita istilahnya itu, mungkin ya marah gitu ya, gemes atau apapun itu ya. Ya kalau memang dia itu orang jahat, pasti akan terbongkar sendiri kejahatannya. Jangan kita main asal, main asal tikam atau main asal bunuh gitu ya, atau main hakim gitu kan. Nah, itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Nah, khawatirnya ya, yang dikhawatirkan itu kan ternyata dia tidak bersalah. Nah, ini fatal ya, ketika kita main hakim sendiri ya, ternyata orangnya tidak bersalah. Nah, ini satu sisi kita sudah, main hakim sendiri, yang kedua kita telah menzolimi orang lain. Kita telah melanggar sila kedua ya, kita telah, menciderai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita telah tidak menjadikan manusia itu sebagaimana manusia, ya. Kita telah berlaku zolim, tidak adil, ya, dan kita tidak memiliki adab, ya, dalam kehidupan, ya. Nah, itulah ya, bagaimana mungkin ya kita bisa bersatu, bagaimana mungkin persatuan Indonesia ini bisa terwujud, ya, kalau ya manusianya masih saling menzolimi, adanya ketidakpercayaan satu sama lain ya, adanya pelanggaran, ya itu akan menciderai persatuan ya. Orang akan tidak percaya, tidak akan menaruh kredibilitas ya. Nah, sehingga yang namanya persatuan itu akan pecah ya. Yang sudah bersatu malah akhirnya menjadi pecah ya. Nah, oleh karena itulah, ya dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah bekal, ya, ini adalah cikal bakal, ya, yang menjadikan bangsa ini bersatu, ya, yang menjadikan kita ini bisa bersatu, yaitu ketika kemanusiaan yang adil dan beradab ini sudah terwujud, ya, maka persatuan itu akan terwujud secara otomatis, ya. Nah, jadi tadi ya, yang namanya persatuan itu tidak akan muncul, tidak akan terwujud kalau masih saling menzolimi. Ini kayaknya kalau saya perhatikan ya, di Indonesia ini masih nyangkut nih di sila keduanya ya, masih nyangkut di sila keduanya nih ya. Kalau sila pertamanya ya insya Allah lah ya, sudah berketuhanan semua lah ya. Nah, cuman yang sila keduanya nih, kenapa kok kita ini sekarang susah untuk bersatu ya? Ya karena itu tadi ya, kita masih belum menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, kita masih menjadikan ya wewenang, kehendak kita, egoisme kita ya untuk sebagai patokan hukum. Ya, padahal ya hukum itu memiliki patokan sendiri, memiliki indikator, yang bahasa keren itu indikator-indikator sendiri ya. Bukan berdasarkan indikator pribadi ya. Jadi indikator hukum ya, ada petunjuk-petunjuknya ya. Ada prosesnya ya, proses hukumnya ya. Nah, sehingga kita akan menjalankan sila kedua ini secara baik dan benar, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya, teman-teman ya. Nah, ini memang secara bahasa mudah ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi pengaplikasian ini sangat sulit, teman-teman ya, sangat sulit. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dalam ya, bahasanya dalam ya, kemanusiaan ya. Artinya memanusiakan manusia ya. Ketika ya mungkin ada seorang ya kadang kita memang suka gemes atau mungkin kita emosi ya terhadap seorang pelaku kejahatan ya, yang mana dia mungkin melakukan suatu pelanggaran ya. Nah, yang menyebabkan kita menjadi orang yang tidak memanusiakan manusia gitu ya.
Bahkan hewan pun juga tidak boleh kita lakukan seperti itu, ya. Nah, sehingga kita melanggar sila kedua. Nah, ini yang menjadikan pecah, ya, menjadikan disintegrasi, ya. Karena adanya pelanggaran-pelanggaran hukum, ya, adanya proses hukum yang tidak adil, ya, proses hukum yang tidak memiliki adab, ya, diperlakukan tidak beradab. Ya. Bagaimana caranya kita untuk mengoreksi ini semua? Caranya adalah kita lakukan pada diri kita sendiri terlebih dahulu, ya. Yaitu pertama yang mengenai adab, ya, bagaimana ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya teman-teman, ya. Ketika kita memakai barang orang lain, ya, maka kita harus izin, ya. Oh, kalau orangnya nggak ada, jangan, ya. Kalau misalkan orangnya tidak bisa dihubungi, jangan dipakai, ya. Jangan dipakai barangnya, ya. Misalkan nggak ada lagi Pak barangnya, nggak apa-apa kalau misalkan meminjam sendal, meminjam sepatu, ya hal-hal yang remeh, ya. Misalkan nih, ya, temannya punya sepatu, ya, ditaruh di rak gitu kan. Ini contoh sederhana ya, ini yang yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Temannya punya sepatu, taruh di rak gitu kan. Terus kita misalkan, nggak punya ya, ini ketika itu kita nggak punya atau mungkin memang, kita nggak bawa gitu ya. Kan sendal gitu, sendal. Kalau sepatu kalau kuliah pasti, pasti pakai sepatu ya. Sendal deh ya, sendal. Temennya misalkan punya sendal, taruh di rak ya, di rak, rak perpustakaan kah ya, biasanya kan perpustakaan atau mungkin mushola kah ya kalau yang muslimnya ya, perpustakaan ya. Nah, terus kita tahu ini sendal teman kita nih ya, kita nggak punya sendal, misalkan kita punya cuma sepatu. Terus, menurut kita enakan pakai sendal nih, karena jaraknya nggak jauh ya, mungkin kita punya keperluan yang nggak jauh dari tempat kita ya, nah di situ ada sendal. Terus ternyata teman kita lagi nggak ada di situ ya, teman kita nggak ada di tempat ya. Nah, akhirnya apa? Kita mau pakai nih, kita pikir, "Ah, udahlah pakai aja lah," gitu kan ya biasanya ya. Toh juga nanti orangnya belum balik, kita udah balikin gitu kan. Atau mungkin ya udah pakai aja orangnya paling nggak make gitu kan. Nah, jangan sampai ada pikiran-pikiran seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai ada pikiran-pikiran, yang penting nggak rusak gitu. Yang penting nggak rusak ini saya pakai gitu kan, yang penting kan lagi nggak dipakai kan gitu. Jangan ada pikiran seperti itu, yang harus kita pikirkan adalah adab ya. Adabnya apa? Izin dulu ya, izin ya. Kalau misalkan nggak bisa dihubungin ya, tidak bisa dihubungi, ya udah kita pakai barang kita aja gitu loh ya, kita pakai barang kita aja, jangan pakai barang orang lain gitu. Nah ini contoh ya, ini contoh yang dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai gitu, udah kita pakai ya, terus juga mungkin ya, udah ukuran kakinya beda, bedanya tuh kaki kita lebih gede daripada kaki teman kita gitu kan, membuka peluang kerusakan ya, membuka peluang rusak barang yang dipinjam ya kan. Terus, temennya datang ya kan, nyari sendalnya. Nah, akhirnya apa, temennya jadi marah kan, jadi emosi gitu ya. Nah, ini kita salah tuh di situ ya, kita salah ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki adab. Ini masalahnya bukan masalah teman-teman, bukan masalah, akan rusak atau enggak, ya kan. Temen mungkin bilang, "Enggak kok nggak rusak." Ini bukan masalah rusak atau tidak rusak ya. Ini masalahnya adalah masalah adab teman-teman ya, sila kedua gitu loh. Ini hal-hal yang sederhana teman-teman. Ini bisa jadi cikal bakal ke depannya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ya, kalau sudah biasa izin ya, sudah biasa sopan ya kan, ketika jadi pejabat juga kan seperti itu ya, ketika ada uang rakyat nih, pasti mikirnya gini, kalau udah biasa izin ya, "Oh jangan, ini kan punya rakyat," ya kan. Ini dana milik rakyat." Bukan berarti, misalkan ini, awalnya mungkin dia pikirnya gini, "Udahlah pakai dulu," ya kan, bagi orang yang nggak punya adab gitu ya, main pakai aja gitu, entar juga gue balikin gitu kan. Nah, akhirnya apa, udah dipakai, dia malah mikir ulang lagi, "Ngapain saya balikin ya? Itu kan hak saya." Nah, akhirnya punya pikiran seperti itu gitu kan. Akhirnya mencari pembenaran-pembenaran sendiri ya. Itu awalnya dari hal yang remeh teman-teman ya, make barang temennya ya, atau mungkin yang paling remeh lagi apa, kalau habis makan nih ya,
balikin lagi ke tempat lagi makan di rumah ya, balikin lagi ke tempatnya gitu loh. Nah ini ternyata ada penelitian juga ya, ternyata kasus korupsi ya, itu ternyata muncul itu dari hal-hal yang seperti itu ya, yaitu orang-orang yang masa kecilnya itu dididik secara sopan santun ya, dia apa namanya, setiap habis makan dia benahin sendiri, itu ternyata orang-orang yang apa namanya, akan lebih bebas dari perilaku korupsi ya. Dia akan lebih bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa mengembalikan segala sesuatu itu pada tempatnya. Nah, bagi orang-orang yang, apa namanya, habis makan itu main tinggal-tinggal aja gitu ya di rumah ya. Nah, ini cikal bakal ke depannya ini orang-orang yang, kemungkinan besar itu korupsi. Kenapa? Karena dari kecilnya dia sudah biasa ya, tidak bertanggung jawab gitu loh ya, tidak bertanggung jawab sehingga akan terbawa. Nah, dalam kehidupannya juga seperti itu ya. Ketika dia memakai barang teman-temannya, meminjam barang temannya, kalau biasa tidak izin, main asal pakai aja ya. Nah, nanti ini ke depannya nih, bahaya ya. Nah, oleh karena itu kita sejak dini, sejak sekarang deh kita mulai ya, bagi temennya yang mau minjem ya, izin lah ya, karena itu adalah sopan santun ya. Izin, kalau memang tidak diizinkan, ya udah jangan ya, pakai aja barang kita sendiri ya. Apa namanya, ya pasti kalau itu barang itu memang barang yang tidak begitu bernilai ya, pasti temennya ngizinin saya yakin ya. Tapi itu setidaknya itu merupakan satu adab ya, sopan santun. Misalkan tip X atau penghapus ya, itu kan, ini ya, apa sih, harganya itu berapa sih, murah ya. Tip X itu paling harganya 10.000 ya, paling mahal tip X itu 15.000 lah ya. Ya pastilah, yakin pasti diizinin sama temennya, tapi ini bukan masalah pasti diizinin, tapi ini adalah masalah pembiasaan, ya. Ini adalah masalah pembiasaan sopan santun, adab, ya teman-teman ya. Misalkan nih, mau mau apa, mau pakai Tipex gitu ya, kita nggak punya nih, izinlah ke temennya ya, "Pinjem dong," gitu kan, ya pasti temannya ngizinin lah ya kalau memang kalau, dipakainya tuh sewajarnya ya. Kadang-kadang kan yang bikin nggak dikasih itu kan nggak wajar, misalkan tip X-nya dimainin ya, buat nyoret-nyoret tembok. Nah itu ya temennya pasti nggak akan ngizinin kan. Kenapa? Karena ada penyalahgunaan gitu ya, dalam izin gitu kan. Nah, itulah ya teman-teman ya, itu dari hal-hal yang remeh gitu ya, dari hal-hal yang apa namanya, mungkin sepele ya teman-teman ya, tapi dari sepele itulah akan menjadi berkembang jadi sesuatu yang besar teman-teman ya. Gara-gara hal yang sepele itu dibiasakan, ada pembiasaan ya, akhirnya apa, menjadi, apa namanya, pemecah belah persatuan. Nah itu bisa loh ya, itu bisa. Nah itu ya, jadi kita harus, biasakan sejak dini dulu ya. Kenapa sih kok sekarang ada permasalahan yang begitu besar? Ya mungkin karena dulunya ya, mungkin karena dulunya mereka itu tidak mendapatkan pendidikan adab gitu ya, pendidikan sopan santun. Padahal dalam sila kedua itu jelas sekali, manusiaan yang adil dan beradab ya teman-teman ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kemanusiaan dan yang adil dan beradab ini sudah apa, terlaksana, yang namanya persatuan itu pasti akan tercipta ya. Nah, jadi persatuan itu tidak bisa datang serta-merta begitu aja ya. Yang namanya persatuan itu dia akan ada ya ketika, kemanusiaan ini ada ya, ketika kemanusiaan ini ada, ya. Oh ya, saya mohon maaf ya, saya tidak bisa on cam karena kalau saya on cam, eee, langsung hang dan problem ya. Saya khawatir nanti waktunya habis gara-gara problem di laptop saya ya. Jadi saya izin off cam. Teman-teman silahkan on cam ya, bagi yang bisa on cam ya, karena, itu merupakan bagian dari ini juga ya, apa namanya, izin ya, saya izin ya, bagi yang mau off cam ya mohon izin ya, seperti saya tadi ya, kalau memang apa, tidak memungkinkan untuk on cam ya, karena ini adalah, masalahnya pada gadgetnya ya. Sehingga apa, kalau kayak gini kan off cam semua ini, jadi terlihatnya khawatirnya ya ada yang berpikiran ya. Saya pun juga akan berpikiran ini apakah ada di tempat ataukah ini hanya, apa namanya, Zoom ini saja ya. Nah, khawatirnya seperti itu ya.
Oke. Siapa nih? Abizar, Mutia. Oke. Jadi itu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai perilaku ya, menghargai pendapat orang lain ya. Nah, sehingga akan memunculkan yang namanya persatuan Indonesia, persatuan ya. Sehingga kita akan menjadi sesuatu yang utuh gitu ya, bersatu. Menjadi apa? Ada rasa persaudaraan, ada rasa saling ketergantungan ya. Sehingga kita akan tidak mudah untuk dipecah belah ya. Sehingga ketika ada bangsa lain ingin menjajah kita, mereka akan berpikir 2 kali ya. Berpikir 2 kali, kenapa? Karena wah ini jangan sampai malah kita yang jadi sasaran empuk mereka gitu kan. Karena nih bangsa Indonesia ini bangsa yang bersatu padu nih ya. Oke, nggak apa-apa, kalau memang ada perhalangan ya untuk off cam ya. Semoga cepat sembuh ya yang lagi berobat. Nah, sehingga kita akan menjadi bangsa yang disegani ya, karena kita memiliki rasa persatuan yang kuat ya. Bangsa yang disegani. Nah, ketika kita sudah bersatu, nah persatuannya harus dipupuk ya dengan apa? Dengan ilmu ya, dengan kepemimpinan yang baik ya dalam sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan ya. Nah, inilah yang akan menjadi pemupuk persatuan ya. Pemupuk persatuan. Persatuan ini akan mudah ya, kalau dipimpin dengan orang-orang yang memiliki hikmat ya. Nah, dipupuk ya, dipelihara ya oleh orang-orang yang memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Ilmu ya. Orang-orang yang memiliki ilmu ya. Nah, jadi kita ini bangsa yang mudah sekali bersatu sebenarnya ya. Kalau misalkan kita punya pastilah ya. Kalau misalkan nih lingkungan ini aja deh ya, RT RW deh ya. Nah, kalau misalkan nih Pak RT-nya orang yang disegani ya, RW-nya orang yang disegani, orang yang memiliki ilmu ya, orang yang bijaksana, pasti warganya pasti akan nurut gitu kan, pasti nurut. Kenapa? Karena RT RW-nya disegani ya, atau orang yang memiliki ilmu yang dalam memberikan kebijakannya itu orang-orang yang memiliki ilmu ya. Nah, pasti warganya pasti akan nurut dengan kepalanya ya. Ya seperti badan lah ya. Badan ini akan nurut ya ketika kepalanya ini tidak error kan. Nah, kalau kepala isi otaknya itu error ya, pasti anggota badan akan bergerak tidak karu-karuan ya. Kan seperti orang misalkan mohon maaf mungkin epilepsi ya, itu kan ada masalah ya kan dalam otaknya ya, dalam kepalanya gitu kan. Pasti ketika kambuh ya akan bergerak tidak karu-karuan gitu kan. Kenapa? Karena ada penyakit gitu di kepalanya ya. Sama ya seperti sebuah wilayah ya, RT RW sampai dengan negara atau mungkin sedunia ya. Ketika otaknya bermasalah ya, kepalanya bermasalah, ya pasti badannya akan bergerak nggak karu-karuan, ya kan? Kenapa? Karena otaknya bermasalah, kepalanya bermasalah, ya, pemimpinnya bermasalah, ya, sehingga rakyatnya, warganya akan bergerak tidak tentu arah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Kenapa adanya tindakan-tindakan yang tidak jelas gitu kan yang dilakukan oleh warga atau rakyat ya. Ya karena kepalanya ya seperti badan itu ya ketika otaknya error ya pasti akan ya nggak tentu arah atau seperti orang gila ya kan. Orang gila itu kan bermasalah otaknya ya. Dia orang gila itu ada yang ngamuk ya, orang gila itu ada yang ketawa sendiri ya. Orang gila itu ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin aneh, mungkin dalam tanda petik vulgar gitu ya, misalkan tidak memakai baju gitu kan. Nah, itu kan
dia ada problem, dia ada masalah pada otaknya, pada kepalanya, ya. Tempat pengendaliannya itu ada problem, ya kan? Ada masalah sehingga dia tidak bisa mengatasi yang lainnya. Nah, begitu pula dalam sebuah wilayah, ya. Ketika kepalanya itu ada problem, ya, pada otaknya itu ada problem, ya, akan berdampak pada anggota tubuhnya, ya. Apalagi ini kan istilahnya sudah terciptanya persatuan, ya kan. Nah, ini kita bicara ketika sudah jadi bersatu. Anggota tubuh itu bersatu, teman-teman, ya. Tangan, ya, kepala, ya kan, badan, ini kan nyatu kan. Nggak mungkin misah-misah ya, bisa mati ya, meninggal, ya kan. Meninggal dunia kalau misalkan tangannya di mana, badannya di mana, kepalanya di mana, gitu kan. Nah, ini kita ibaratkan seperti anggota tubuh tadi itu ya. Jadi Pancasila ini seperti anggota tubuh tadi ya. Yaitu kepala, leher, badan itu nyatu nih ya, sudah bersatu. Tapi kepalanya error ya. Kepalanya error. Ya pasti tangan, kepala, badan ya bergerak nggak tentu arah ya. Acak-acakan gitu kan. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak produktif ya, misalkan menghancurkan apa gitu kan, ngamuk ya, seperti orang gila gitu kan. Nah ini, ada masalah pada kepalanya ya. Begitu pula pada satu wilayah itu gitu juga. Kenapa kok ini wilayah ini nggak aman gitu kan. Kenapa sih kok wilayah ini kok nggak maju-maju? Kenapa sih kok wilayah ini kok selalu terjadi kerusakan ya. Ya, pertanyaannya siapa pemimpinnya ya? Siapa yang memimpinnya? Nah, itulah ya, ketika sudah bersatu justru malah susah untuk menguasainya kalau kepalanya itu tidak benar, gitu ya. Nah, oleh karena itulah ya, dalam sila keempat itu adalah bicara mengenai otaknya, ya, mengenai pemimpinnya, ya. Nah, rakyat yang dipimpin ya oleh hikmat, oleh ilmu, ya, dalam permusyawaratan perwakilan yang diwakili ya. Yang namanya yang berpikir ya dalam tubuh kita, yang berpikir itu seluruh anggota tubuh atau cuma kepala? Cuma kepala kan ya, diwakili oleh kepala, diwakili oleh otak ya. Dari otak ini ya yang mewakili ya seluruh anggota tubuh untuk bertindak. Misalkan ya, perut melaporkan kosong, lapar ya kan. Maka perut akan mengirim perintah akan memberikan respon kepada otak ya untuk menggerakkan tangan ya, maka otak akan memerintah tangan ya untuk mengambil nasi dan lauk pauk untuk dimasukkan ke dalam mulut dan akhirnya masuk ke dalam perut gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dalam kehidupan kita itu seperti itu sebenarnya ya, dalam suatu wilayah ya kan. Ada suatu wilayah yang mungkin dia terjadi krisis gitu, krisis pangan ya. Nah, terus wilayah itu memberikan respon, memberikan stimulus pada pusat ya. Nah, misalnya pusatnya nggak ngerespon nih, adem ayem aja gitu ya. Yang menjadi pusatnya tidak merespon ya, adem ayem. Ayo teman-teman, nanti kalau putus kita sambung lagi ya dalam link yang sama ya teman-teman ya. Link yang sama ya, kita sambung lagi karena ini waktunya ternyata sebentar lagi ya, 1 menit ini ya. Saya lanjutkan ini, saya khawatir terputus nih ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini saya lagi ngulur waktu nih karena bentar lagi juga. Oh ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi sila yang keempat ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan ya tadi ya. Tadi saya ibaratkan seperti anggota tubuh ya, yang menjadi penggerak ya, pemerintah yang memerintahkan anggota tubuh itu adalah otak ya, hanya otak yang mewakili mereka ya, hanya otak saja. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau misalkan nih tangan punya ini sendiri ya, terus badan punya ini sendiri ya, punya sistem sendiri ya. Artinya masing-masing punya ini sendiri tuh, dia punya sistem sendiri. Nah, itu kacau tuh ya. Tangan pengennya ke kanan nih ya.
Saya mau ke kanan ah, tangan kanan maunya ke kanan, tangan kiri maunya ke kiri. Wah, itu. Badan maunya ke depan. Wah, akhirnya nggak bergerak kan. Nah, akhirnya kelojotan jadinya. Nah, ya kan. Kenapa? Karena, nggak kompak gitu ya. Kaki, ya pengen ke bawah, saya maunya ke bawah aja ah, gitu kan. Terus, apa nih, punggung maunya ke belakang, saya maunya ke belakang, pengen ke belakang kata punggung kan. Terus badan depan maunya ke depan. Wah, akhirnya apa, ya akhirnya kayak kayak cacing kepanasan gitu kan. Menggelepar-gelepar gitu ya. Karena masing-masing pengennya sendiri gitu ya, pengen apa namanya, kemauannya sendiri-sendiri. Nah, itulah pentingnya ada perwakilan ya, pentingnya ada kalau dalam tubuh kita itu ada otak ya. Otak ini mengatasi itu semua, "Woi, tangan nurut ya, woi, badan nurut ya, woi, kanan kiri nurut ya kan, kaki nurut, dengan badan nurut, punggung semuanya nurutin saya, ayo kita sama-sama mau kemana gitu ya. Nah, otak tuh yang mengelola ya kan. Nah, kalau dalam suatu negara ya itu ya, para pemimpin ya. Nah, mereka ini harus apa, harus, memiliki hikmah tadi, memiliki ilmu, ya hikmah ya. Sila keempat gitu kan, kerakyatan, rakyat itu anggota badan, tubuh ya. Rakyat itu, apa namanya, tangan ya, rakyat mungkin ada yang menjadi apa namanya, penegak hukum, tangan ya. Terus rakyat ada yang menjadi apa namanya, penggerak, kaki ya. Terus ada rakyat yang menjadi, apa, yang membangun gitu ya, badan ya. Nah itu seperti itu gitu ya. Nah kalau misalkan otaknya error ya, kepalanya error nih, ya tadi akhirnya apa, masing-masing mau jalan sendiri gitu kan. Yang tangan maunya begini ya kan, apa namanya, melakukan hukum dengan tanpa adanya acuan ya, tangannya yang kanan maunya ke sini, yang kiri maunya ke sana ya kan. Terus badannya ini maunya kemana ya. Nah, akhirnya kacau ya, akhirnya kacau tuh ya. Orang itu jadi kacau, kalau ibarat negara, negaranya jadi kacau. Nah, ini Pancasila ini luar biasa ya teman-teman ya, kalau kita resapi ya, ini yang membuat ini orang-orang yang luar biasa ya. Kenapa? Karena sistematis sekali gitu ya, sistematis. Pertama ya, dia berpikir ya, bahwa agama itu adalah segalanya ya. Agama itu adalah segalanya, sehingga ditempatkanlah pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah, bicara masalah agama gitu ya. Agama itu segalanya, dia harus menjadi acuan nomor satu ya, yang menjadikan seseorang itu berperilaku seperti manusia ya. Nah, dia harus beragama ya dalam Pancasila nih ya. Ini kalau apa ya, kalau kita resapi ya, kalau kita apa namanya, pikirkan ya secara mendalam, ini luar biasa ya, orang-orang yang buat Pancasila ini orang-orang yang memiliki pemikiran yang mendalam sekali gitu ya. Kenapa? Ya tadi itu ya, menempatkan agama pada nomor satu ya, ketuhanan yang Maha Esa, bicara masalah Tuhan, bicara masalah agama ya, menempatkan Tuhan pada nomor satu ya. Nah, lalu setelah itu kemanusiaan ya, yaitu posisi manusia-manusianya. Ketika secara vertikal ya dengan Tuhannya itu dia sudah selesai, misalnya dia itu tidak ada masalah gitu ya, secara ketuhanan tidak masalah, maka dia akan menjadi manusia seutuhnya gitu kan. Ketika dia menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang adil dan beradab ya, maka dia akan bisa menjalin persatuan, jadi akan bisa bekerja sama gitu ya. Nah, kerjasama ini bukan kerjasama berdasarkan pada kepentingan sesaat ya, bukan ya. Di sini ada kerjasama yang memang kerjasama yang utuh gitu loh, yang apa, selamanya gitu ya. Misalkan kita dengan tetangga kita ya kan, kita dengan tetangga nih ya, kita saling menghormati ya kan, saling menghargai ya, pastilah kita akan nyaman gitu kan dengan tetangga kita. Kita akan, betah tinggal di situ ya. Tapi kalau misalkan dengan tetangga yang apa, berantem mulu sama tetangga gitu ya, pasti nggak akan betah tuh ya, pasti nggak akan awet ya tinggal di tempat itu gitu kan. Nah, sehingga, dari sila kedua ini akan terlihat ya, bisa tercipta persatuan tadi ya. Ketika ada persatuan, sudah bersatu ya kan, maka harus ada pemimpin tadi, sila keempat. Nah, pemimpin ini ibaratnya otaknya itu ya, otaknya. Nah, ketika otaknya benar ya berarti ya badan akan benar, semuanya akan benar, anggota tubuh yang lainnya pasti akan benar gitu ya, pasti akan benar.
Nah, ketika apa namanya, otaknya kacau, ya, ketika kepalanya kacau, pasti anggota tubuh yang lain juga akan kacau, ya. Tadi ya, tangan kanan mau kemana, tangan kirinya mau kemana, ya, kaki kemana, badannya kemana, ya kan, kacau, kan. Nah, seperti itu ya, kalau misalkan, apa namanya, otaknya itu nggak benar, ya, perwakilannya itu nggak benar, ya. Nah, itu jadi memang harus ada perwakilan teman-teman ya, harus ada perwakilan, ya. Jadi harus, ada orang-orang tertentu yang memang mereka tuh memiliki kredibilitas, yang memiliki kapabilitas, kemampuan untuk memimpin, ya. Jangan apa-apanya tuh diserahkan kepada rakyat, ya apa-apa diserahkan kepada rakyat, ya, ini malah menjadi tidak bagus ya. Kenapa? Karena rakyat itu tidak semuanya memiliki kapabilitas yang sama, ya. Semua orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya. Kenapa ya? Banyak ya ininya, apakah itu level pendidikannya kah, level pada orang tuanya kah, atau level apanya kah, banyak faktor ya. Banyak indikator-indikator ya yang membuat orang itu menjadi memiliki perbedaan kapabilitas yang berbeda-beda ya, memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Dan ini tidak bisa diserahkan begitu saja pada mereka, pada kita semua gitu kan. Harus ada ilmunya, ya kan, harus ada tekniknya, ya kalau orang teknik, ya. Nah, itu semua adanya kapabilitas ya untuk memimpin ya, adanya kredibilitas, kepercayaan ya, kepemimpinan. Nah, jadi tadi ya, filosofinya itu filosofi anggota tubuh tadi ya. Yang namanya yang berpikir itu cuma otak. Tangan ya itu nggak usah berpikir ya, dia tinggal perintah otak aja. Badan ya dia tidak usah berpikir, tapi badan itu melakukan aktivitas yang lainnya gitu ya. Misalkan ya ada lambungnya, ada jantungnya ya, menjadikan, sirkulasi darah itu berjalan dengan baik ya, pencernaan itu berjalan dengan baik ya, bisa menjalankan itu semua dengan baik, nah itulah fungsinya badan gitu kan. Tangan pun juga demikian ya, bisa mengambil barang-barang yang baik ya, bisa apa, menaruh dengan cara yang baik dan sebagainya macamnya ya. Itu semua ada fungsinya masing-masing ya. Pada rakyat ini, dia punya fungsinya masing-masing, tidak harus semuanya itu harus mengambil kebijakan, tidak harus semuanya itu harus memilih ya, karena tidak semua orang itu memiliki kapabilitas untuk memilih ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sebagaimana dalam sila keempat, ini sila keempat tuh ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, adanya perwakilan, adanya wakil ya, adanya wakil yang menjalankan itu semua ya. Itu orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas ya. Yang pastinya itu ada lagi ya indikator-indikator kapabilitas, kredibilitas yang mungkin apa namanya, ada perbedaan sudut pandang ya. Ya setidaknya tuh ada satu acuan yang umum lah ya, misalkan ya, kalau teman-teman di sini kuliah, ya mungkin pada saat kuliah, orang-orang yang sekitar teman-teman mungkin melihat, "Oh iya tuh dia kuliah," gitu. Nah lalu bagaimana dengan orang-orang yang jauh di sana yang tidak melihat teman-teman ya, lalu tiba-tiba saja teman-teman itu lulus ya, tidak pernah melihat teman-teman, lalu teman-teman bilang, "Saya ini dulu kuliah di Universitas Pancasila," gitu kan. Apa ininya, buktinya, "Ini dulu saya pernah coba tanya nih tetangga saya nih," ya tetangga kamu gitu kan, "tetangga saya ngelihat loh, saya kuliah loh," ya tetangga kamu, saya kan bukan tetangga kamu gitu kan, buktinya apa yang konkret gitu ya. Nah itu indikatornya, misalkan ijazah ya kan. Nah itu kan, apa ya, sesuatu yang umum lah ya, yang tidak usah diperdebatkan gitu kan. Ya kalau memang kuliah ya nih ya, adanya kapabilitas gitu kan. Jangan bawa bawa tetangga ya, atau bawa ya itu kan, tetangga kamu, emang saya tahu itu tetangga kamu apa bukan gitu kan. Jadi seperti itu ya, itu yang namanya, apa namanya, hikmah ya, ilmu ya. Membuktikan kalau setidaknya ya walaupun ya, ya orang yang punya ijazah saja belum tentu linier ya dengan ilmunya, apalagi tidak tidak apa namanya, tidak memiliki, keilmuan ya, pasti lebih problem lagi ya kan. Nah itu istilahnya itu level-level yang mendasar lah ya, level-level yang mendasar. Nah, jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, hikmat, memiliki ilmu. Hikmah, ya. Hikmah itu artinya ilmu, ya. Hikmah itu, ilmu. Nah, jadi dipimpin oleh orang-orang yang berilmu, ya.
dipimpin oleh orang-orang yang memiliki ilmu, ya. Bukan orang-orang yang bodoh, ya, karena kan problem kalau dipimpin oleh orang-orang yang bodoh. Seperti otak error gitu ya, otaknya error, kenapa? Karena otaknya itu bodoh gitu kan, error. Sehingga, tubuhnya akan berdebar-depar nggak jelas gitu kan. Karena diperintah oleh otak kepala yang tidak jelas gitu kan, apa namanya, error gitu ya. Nah, lalu sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, eee, ketika sudah adanya sistem tadi itu ya, perwakilan ya, adanya kebijaksanaan ya, adanya, apa namanya, acuan yang jelas, adanya perwakilan yang jelas, maka akan terciptanya keadilan sosial. Yang sosial tuh, menyeluruh gitu ya, adil yang menyeluruh, bukan hanya sepihak ya. Bukan hanya adil itu bukan hanya untuk masyarakat menengah ke bawah, melainkan adil itu untuk seluruh lapisan masyarakat, ya. Yang namanya hukum itu tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas, ya. Yang namanya hukum itu ya dia harus rata ya dalam hukum ya, dalam perlakuan hukum harus sama, ya. Harus sama apabila memang dia terbukti ya, dan juga dalam prosesnya ya, prosesnya prosesnya dan pembuktiannya ya itu harus sama di depan hukum, ya tidak boleh ada perbedaan-perbedaan, tidak boleh ada, perlakuan-perlakuan yang mentang-mentang ini pejabat, yang bukan pejabat, ya diperlakukan berbeda-beda. Nah, ini berarti keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia itu masih belum terlaksana ya. Nah, tadi ya, apa, semua itu bisa terlaksana tadi ya, dari yang satu sampai ya sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan Maha Esa mudah-mudahan tidak ada problem ya. Saya khawatirnya ini dari sila pertamanya ya, itu sudah problem ya, sudah masalah ya, jangan ada yang tidak percaya Tuhan gitu kan, sehingga adanya orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan gitu loh ya, yang dikhawatirkan itu kan seperti itu kan. Nah, jadi Pancasila itu hanya sebagai slogan saja. Nah, ini bahaya sekali kalau apa namanya, Pancasila hanya dijadikan sebagai slogan ya, bahaya. Kenapa? Karena Pancasila ini sudah sesuatu filsafat yang ideologi yang sangat bagus sekali ya, pemikiran yang sudah sangat mendalam. Sayang sekali kalau tidak diaplikasikan gitu ya, apalagi salah diaplikasikan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dalam menjalankan ya Pancasila sebagai contoh ya, Pancasila sebagai suri tauladan ya. Ini kita harus ketahui dulu di Pancasila ini isinya apa dan bagaimana ya orang-orangnya yang melaksanakannya ya, sehingga tidak salah ya, tidak salah kaprah. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Kalau nilai UTS masih diproses ya, eh, pada waktunya itu juga panjang ya kalau UTS ya. Terus, untuk materi ya, nanti saya share ya, Untuk yang pertemuan materi hari ini yang saya sampaikan, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau memang tidak ada, terima kasih teman-teman ya atas perjumpaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.